Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, kemudian kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menundukkan kepala kami dengan penuh kerendahan hati, karena kami sadar bahwa jikalau Engkau tidak menolong kami, jikalau Engkau tidak berbelas kasihan atas hidup kami, maka kami akan membawa hidup kami ke dalam kesia-siaan. Bahkan kami akan membawa hidup kami ke dalam kebinasaan. Karena itu berbelas kasihanlah kepada kami satu kali lagi pada kesempatan ini, dengan berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, supaya kami yang mungkin telah kehilangan arah dari hidup kami mendapatkan kembali petunjuk yang baik untuk kami hidup di jalan Tuhan. Kami yang mungkin saja mulai meragukan iman kami kepada Engkau, mendapatkan kekuatan lagi ya Tuhan dari firman-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh dan kokoh atas dasar kebenaran firman-Mu. Kami yang mungkin telah diombang-ambingkan oleh berbagai macam kekhawatiran hidup ini, melalui firman-Mu kami dihibur satu kali lagi, dan kami dibawa kembali kepada Tuhan, berpegang kepada pengharapan yang teguh atas dasar firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu, kiranya Engkau boleh mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, kuat kuasa daripada Roh-Mu yang kudus melingkupi hamba-Mu, memenuhi hamba-Mu, dan berbicara melalui hamba-Mu untuk boleh mengajar umat-Mu dengan firman-Mu. Dan kami sekalian, kiranya Engkau boleh memberi kami telinga yang baik, telinga seorang murid, mau mendengarkan firman Tuhan, dan hati kami dilembutkan oleh Tuhan untuk boleh menerimanya sebagai kebenaran. Dan pada waktunya Tuhan memberi kami kuasa untuk menghidupi firman itu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Hadirlah di sini ya Tuhan, berkatilah kami dan berbicaralah kepada kami, sebab kami murid-murid-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Salam. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, ayat yang terakhir. Ini pasal yang bisa dibilang pasal terpanjang di dalam seluruh surat Korintus. Kita baca satu ayat saja, ayatnya yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang terkasih, kalau saudara ditanya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pada saat saudara ada di dalam satu pertemuan atau saudara ada di dalam satu perbincangan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan, kemudian orang itu sangat ingin tahu tentang alasan saudara menjadi Kristen, dan dia mendekati saudara, kemudian dia bilang kepada saudara, coba kasih tahu saya satu saja alasan, saya tidak punya cukup banyak waktu, satu saja alasan kenapa Anda Kristen, kenapa Anda tidak menganut agama Buddha, kenapa Anda tidak menjadi seorang Hindu, kenapa Anda bukan Muslim, kenapa Anda bukan agnostik. Agnostik berarti orang yang tidak yakin apakah Tuhan ada atau tidak ada. Atau kenapa Anda bukan seorang ateis. Ateis berarti orang yang percaya bahwa Tuhan tidak ada. Kenapa Anda Kristen? Nah, saya orang yang sibuk, saya hanya butuh satu jawaban yang singkat sekali. Kasih tahu saya, kenapa saudara Kristen? Saudara, itu pertanyaan yang paling penting di dalam hidup ini. Kalau dari awal kita hidup, lahir di dalam dunia ini, sampai kita remaja, sampai kita pemuda, sampai kita menikah, sampai kita punya anak, sampai kita lanjut usia,
bahkan sampai kita mendekati hendak menutup mata untuk selama-lamanya. Tapi kalau saudara tidak bisa menjawab pertanyaan itu, saudara sedang ada di dalam masalah terbesar di dalam hidup ini. Kalau saudara tidak pernah tahu, atau kepada saudara tidak pernah diajarkan atau tidak pernah dikasih tahu why you are a Christian, kenapa engkau seorang Kristen, betapa memprihatinkannya hidup saudara. Even saudara ada di gereja, saudara jangan pikir orang-orang yang duduk tiap minggu di gereja, kalau ditanya kenapa kamu Kristen, mereka akan memberikan jawaban yang sangat cepat, dengan sangat yakin dan akurat. Saudara jangan pikir begitu. Karena hari ini saudara-saudara, gereja telah melancong kemana-mana, kata orang Kupang itu, daerah saya, telah pesiar kemana-mana, telah berkeliling kemana-mana, bicara banyak hal sekali dari atas mimbar, tapi tidak mengambil waktu mengajari jemaat tentang kenapa kamu jadi Kristen. Dan bukan hanya kenapa kamu jadi Kristen, tapi kenapa kamu harus menjadi Kristen. Kalau saudara tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lain di dalam hidup ini, bagi saya itu tidak apa-apa. Kalau saudara tidak bisa mengerjakan pekerjaan atau soalan matematika yang sulit dan rumit, bagi saya it's okay. Kalau saudara tidak bisa bikin mesin pesawat, bagi saya itu tidak apa-apa. Kalau saudara tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang kompleks dan rumit di dalam hidup saudara, bagi saya mungkin itu tugas orang lain. Tapi setiap orang, apalagi setiap orang Kristen yang ada di gereja, mengaku diri sebagai orang Kristen, memiliki identity card-nya itu tertulis di situ Christian, dia harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa saudara Kristen? Dan kenapa saudara harus menjadi Kristen? Nah, kalau saudara ditanya demikian, dan orang yang mengajukan pertanyaan itu mengatakan kepada saudara, saya tidak punya banyak waktu, saya butuh jawaban yang sangat singkat sekali, saudara akan jawab apa? Apalagi kalau orangnya cukup nakal, cukup ngeyel, kemudian dia bilang begini, tidak usah panjang-panjang, saya hanya butuh 1, 2, atau bahkan maksimal 3 kata. Kenapa kamu Kristen? Apakah saudara bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa saudara Kristen? Kenapa saudara tidak keluar dari sini dan pergi ke pura? Kenapa saudara tidak keluar ke sini dan pergi ke candi? Kenapa saudara tidak pergi ke sini, kemudian pergi di pinggir laut, kemudian membawa sesajen dan bersujud-sujud di sana? Kenapa saudara tidak keluar dari sini, pergi ke diskotik atau pergi ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kesenangan, menjual diri atau menghabiskan hidup saudara di dalam kesenangan, di dalam kesia-siaan? Kenapa saudara menjadi Kristen? Why? Saudara, jawabannya sebenarnya tidak panjang. Kalau orang itu hanya butuh 1, 2, 3 kata atau 4 kata, saudara bisa kasih itu. Saudara tahu jawabannya apa? Kalau orang bertanya, kenapa saudara jadi Kristen, dan dia hanya butuh 2 kata, 3 kata, 4 kata, saudara harus menjawab, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu jawabannya. Dan saya malam ini akan kasih tahu saudara, kenapa kebangkitan Yesus, bahkan jantung, merupakan pusat dari identitas kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca surat Korintus pasal yang ke-15 ini surat yang sangat menarik ya. Banyak sekali persoalan, banyak sekali problem. Ada orang yang nakal sekali di gereja, kerjaannya itu hanya mencari masalah, sombong, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan. Bahkan ada perselisihan tentang boleh tidak kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kemudian terjadi perkelahian tentang perjamuan malam. Banyak sekali problem yang terjadi di dalam jemaat Korintus pada saat Rasul Paulus menulis surat ini. Tapi saudara-saudara, di dalam surat kepada jemaat yang sangat nakal ini, Rasul Paulus mengalokasikan
satu pasal yang bisa dikatakan salah satu pasal terpanjang. Mungkin bukan yang paling panjang, tapi salah satu di antara pasal-pasal terpanjang di dalam seluruh perjanjian baru. Dan dia bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kita perlu lihat apa yang dipikirkan Paulus. Sehingga dia mengalokasikan banyak kata-kata di dalam satu pasal yang sangat panjang sekali. Ada 58 ayat tadi yang kita baca ayatnya yang terakhir tadi. Kenapa dan apa yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus sehingga dia memilih untuk banyak bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, sebelum kita ke situ, kita perlu tahu dulu tentang apa pandangan orang-orang mengenai kebangkitan pada masa itu. Kalau saudara bicara kepada seorang Yunani yang dipengaruhi oleh filsafat Plato, dia tidak akan percaya tentang kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena di dalam kategori filsafat Plato, seluruh realitas itu dipandang dalam bentuk dualisme. Dan dualisme yang dimaksud adalah yang materi ini, yang fisikal ini adalah sesuatu yang jahat. Sesuatu yang disgusting, yang menjijikan, yang baik, yang good. Itu adalah sesuatu yang sifatnya spiritual, yang sifatnya non materi. Itu sebabnya lebih penting itu adalah hal-hal yang ada di dunia ide ketimbang hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang terkategori sebagai dunia material. Nah, kalau you percaya filsafat Plato, maka you pasti tidak suka, bukan hanya tidak percaya kebangkitan, tapi you tidak suka ide tentang kebangkitan tubuh. Karena bagi seorang Yunani yang percaya filsafat Plato, membayangkan bahwa jiwa yang adalah spiritual, non material itu, membayangkan bahwa jiwa itu kembali kepada tubuh yang material, itu bagi dia sesuatu yang tidak terpikirkan dan bahkan itu sesuatu yang sangat menjijikan. Nah, itu seorang yang percaya filsafat Plato. Di dalam filsafat Yunani ada juga orang-orang seperti Epikuros. In fact, di dalam surat 1 Korintus, sebenarnya Paulus salah satu filsuf yang pemikirannya dilawan oleh Paulus adalah Epikuros. Epikuros bilang tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita bisa katakan bapak ateisme adalah Epikuros. Jauh sebelum orang-orang ateis yang sekarang, yang petantang-petenteng di dunia internet, siang malam membombardir kekristenan dengan berbagai macam omong kosong di internet tentang ateisme itu. Jauh sebelum mereka lahir, bahkan sebelum ada orang yang memimpikan eksistensi mereka, sudah ada seorang filsuf Yunani yang dilawan oleh Rasul Paulus, namanya Epikuros. Epikuros bilang tidak ada kebangkitan tubuh, tidak ada kebangkitan tubuh karena memang tidak ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan saudara itu selesai persis bersamaan dengan tarikan napas terakhir saudara. Begitu saudara selesai menarik napas terakhir saudara, kemudian saudara game over, that's it. Tidak ada lagi kebangkitan, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka Epikuros bilang apa? Mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dan in fact Paulus bilang begitu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, mari kita makan dan minum, karena besok kita mati. Artinya kalau Kristus tidak dibangkitkan, Epikuros benar, mari kita makan dan minum, mari kita bersenang-senang, mari kita lakukan apa saja. Karena kalau besok kita mati, tidak akan ada apa-apa lagi. Nah, itu di kalangan orang-orang Yunani. Dan orang-orang semacam itu dihadapi oleh Paulus di dalam surat ini. Bukan hanya itu. Di kalangan orang-orang Yahudi, pada abad yang pertama, ada orang-orang seperti kelompok Saduki. Nah, saudara-saudara, ada kesalahpahaman yang sangat besar di dalam kesarjanaan perjanjian baru terkait dengan kelompok Saduki. Dulu kalau saudara belajar teologi di bawah tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an, profesor saudara atau dosen perjanjian baru saudara akan kasih tahu saudara bahwa orang-orang Saduki itu hanya percaya 5 kitab Musa.
In fact itu ada di dalam buku-buku pengantar perjanjian baru yang ditulis di bawah tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an. Jadi mereka menolak kitab-kitab perjanjian lama yang lain, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, kitab para nabi, itu ditolak. Yang mereka terima hanya 5 kitab Musa. Hari ini saudara-saudara, itu sudah dibuktikan salah. Orang-orang Saduki percaya seluruh perjanjian lama. Yang mereka tidak suka adalah bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dengan apa yang mereka yakini. Misalnya tentang kebangkitan. Mereka tidak suka bicara tentang kebangkitan. Bahkan mereka mendefinisikan ulang kebangkitan itu seperti kalau saudara mau bicara kebangkitan, itu berarti kalau saudara punya anak, kemudian saudara mati, lalu anak saudara itu meneruskan keturunan saudara, nah itulah kebangkitan. Jadi mereka menggunakan istilah kebangkitan, tapi mereka meredefinisi itu, mendefinisikan ulang kebangkitan itu menjadi semacam saudara meneruskan keturunan. Jadi kalau saudara punya anak, 2 orang, 3 orang, maka meskipun saudara mati, saudara bangkit, saudara hidup di dalam anak-anak saudara. Nah itu bukan konsep kebangkitan yang diajarkan di dalam Alkitab. Itu orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, kelompok yang major pada abad pertama, pada masa Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya kebangkitan, percaya. Percaya kebangkitan tubuh, percaya. Yang mereka tidak percaya adalah kebangkitan itu terjadi sekarang. Misalnya kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-11, waktu Yesus bicara dengan saudara perempuan dari Lazarus yang sudah mati itu, kemudian Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun dia sudah mati. Kemudian dia tanya kepada saudara perempuan Lazarus, percayakah engkau? Kemudian saudara perempuannya bilang apa? Ya, saya percaya, tapi nanti. Jadi kebangkitan itu tidak terjadi sekarang, kebangkitan itu baru terjadi di masa depan. Nah saudara, di tengah-tengah hiruk pikuk pandangan, berbagai macam pandangan, ada yang menolak, ada yang setuju dengan kategori-kategori seperti tadi. Di tengah-tengah hiruk pikuk semacam itu, Paulus bicara tentang kebangkitan Yesus. Bukan hanya kebangkitan secara spiritual, kebangkitan secara fisik, bukan kebangkitan yang terjadi nanti, tapi kebangkitan yang sudah terjadi, dan kebangkitan itu diawali dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada waktu Paulus menulis surat ini, Paulus sedang memikirkan satu tema, satu ide, satu doktrin yang harus dia kasih tahu kepada jemaat di Korintus, menegaskan kepada mereka bahwa pusat, jantung, inti dari imanmu sebagai orang Kristen terletak atas doktrin ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, di ayat yang ke-14 dan seterusnya, kalau saudara baca di situ, Paulus bilang, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu menjadi percaya, dan kami terbukti sebagai para pendusta. Jadi seluruh validitas, kebenaran, klaim-klaim kekristenan menurut Rasul Paulus dibuktikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau saudara ditanya kenapa saudara harus jadi Kristen, kenapa saudara menjadi Kristen, dan orangnya hanya butuh jawaban yang singkat, apa jawaban saudara? Kenapa saudara jadi Kristen? Saudara harus menjawab, karena Tuhan Yesus bangkit tubuhnya dari kematian. Nah, di tengah-tengah zaman yang sekarang, kalau saudara jawab begitu memang tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru, dan bukan hanya masalah baru, masalah yang lebih besar. Karena saudara-saudara, saya di dalam perjalanan kemarin dari Batam naik ferry, kemudian saya punya kebiasaan di handphone saya ini, saya copy banyak sekali buku-buku digital, e-books. Jadi di kapal itu 2 jam itu saya gunakan untuk membaca, dan saya membaca satu buku yang baru diterbitkan tahun 2023, dan buku itu
berjudul The Great Dechurching. The Great Dechurching. Ditulis oleh Tim Davis dan Michael Graham. Itu buku baru terbit tahun 2023 oleh Zondervan. Zondervan itu salah satu penerbit yang sangat bagus di Amerika, dan in fact itu penerbit yang sangat evangelikal, ya, sangat injili, sangat konservatif di Amerika. 2023 menerbitkan buku itu berisi studi tentang kondisi kekristenan di Amerika sampai tahun 2023. Dan waktu saya baca buku itu rambut saya itu seperti mau berdiri, ya. Karena begitu saya buka halaman-halaman pertama, dia langsung bilang begini. Sampai pada tahun 2023, lebih dari 40 juta orang Amerika tidak lagi pergi ke gereja. Dan dari 40 juta orang Kristen yang tidak lagi pergi ke gereja itu, mayoritas diantaranya adalah anak-anak muda. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak lagi percaya bahwa mujizat bisa terjadi. Kalau you tidak percaya mujizat bisa terjadi, maka you pasti tidak akan percaya kebangkitan Yesus terjadi. Karena kalau you bicara tentang kebangkitan Yesus, you harus bicara itu dalam kategori miracle, dalam kategori mujizat. Jadi kalau you tidak percaya bahwa kebangkitan itu, mujizat itu bisa terjadi, maka tentu tidak ada kebangkitan Yesus. Dan kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka tidak ada pengharapan untuk kebangkitan kita. Kalau tidak ada pengharapan untuk kebangkitan kita, maka Paulus bilang, sia-sialah kamu menjadi percaya, dan kami ternyata terbukti adalah para pendusta. 40 juta orang Kristen yang tadinya pergi ke gereja, hari ini sampai tahun 2023 dibuktikan melalui publikasi akademik yang tadi saya sebutkan, tidak lagi pergi ke gereja karena mereka tidak mampu lagi, tidak bisa lagi percaya bahwa ada mujizat. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? 40 juta orang Kristen yang tidak lagi pergi ke gereja itu, kemudian mereka mencari alternatif. Mencari alternatif dengan pindah, bukan pergi kepada ateisme, tapi pindah ke dalam satu kelompok gereja yang hari ini menamakan dirinya Kristen Progresif. Apakah itu terdengar familiar di Malaysia? Belum? Puji Tuhan, ya. Tapi saya yakin akan segera ke Malaysia. Karena ini gerakan yang sangat masif sekali. Kami di Indonesia itu sudah sangat ribut sekali tentang Kristen Progresif itu. Dan apa yang dipercayai Kristen Progresif ini? Oh, kamu tidak perlu percaya ada mujizat. Kamu ateis pun kamu bisa duduk di situ karena saya tidak akan khotbah tentang Tuhan. Kamu agnostik pun kamu bisa jadi member saya karena saya tidak akan khotbah tentang dosa. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan ada pun kamu bisa duduk di situ dan ikuti Sunday service saya karena saya tidak akan berkhotbah tentang neraka. Kamu gay, kamu bisa duduk di situ dan saya tidak akan tegur dosa kamu. Kamu lesbi, kamu bisa duduk di situ, saya tidak akan tegur dosa kamu. Kamu apapun latar belakangmu, kamu duduk di situ. Yang penting kamu join dengan gereja kami. Itu yang disebut dengan Kristen Progresif. In fact, ada seorang tokoh yang sangat terkenal dalam gerakan Kristen Progresif itu, namanya Brian McLaren, mengatakan kebangkitan Yesus itu non-esensial. Saudara tahu apa artinya non-esensial? Tidak penting. Kalau you mau percaya, percaya. Kalau you tidak percaya juga tidak apa-apa. Yang penting you tetap Kristen. Saudara, Paulus tidak setuju. Paulus bilang kamu tidak Kristen kalau kamu tidak percaya kebangkitan Yesus. Kamu Kristen kalau kamu percaya kebangkitan Yesus. Dan gerakan begitu sangat-sangat diminati oleh anak-anak muda di Amerika yang tidak mau diatur oleh gereja, yang tidak mau tunduk kepada otoritas orang tua, yang menolak otoritas apapun, yang hanya mau hidup otonom, yang mengejar kebebasan tanpa batas. Dan mereka bilang kami tidak mau diatur oleh gereja, tidak mau diatur oleh doktrin, tidak mau diatur oleh otoritas apapun. Kami mau hidup seperti yang kami inginkan. Dan gereja Kristen Progresif memberi apa yang mereka inginkan. Tidak berkhotbah tentang Tuhan,
tidak berkhotbah tentang kematian Yesus melalui penyaliban sebagai korban pengganti, tidak berkhotbah tentang kebangkitan, tidak berkhotbah tentang penghakiman, tidak berkhotbah tentang Allah Tritunggal, tidak berkhotbah tentang dosa. Apapun yang offense orang, gereja itu tidak mau berkhotbah dan jemaat mereka banyak. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah fenomena semacam itu, tantangan zaman semacam ini, kita dipanggil untuk kembali kepada dasar iman Kristen. Kenapa kita jadi Kristen? Dan karena itu saudara, saya ingin ajak saudara mempertimbangkan kenapa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sentral sekali untuk kita pertahankan. In fact, kita bisa sebut itu sebagai dasar kenapa kita menjadi Kristen. Pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa klaim-klaim kekristenan adalah klaim-klaim yang benar. Saudara ingat sepanjang hidupnya Yesus banyak bicara tentang Tuhan, bukan? Dia bicara tentang Bapa, dia bicara tentang Roh Kudus. Kemudian bukan hanya dia bicara tentang Tuhan, tapi dia juga bicara tentang bagaimana saudara harus hidup. Misalnya kalau saudara baca khotbah di bukit, itu berisi petunjuk-petunjuk hidup bagi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan bukan hanya itu, tapi sepanjang hidupnya berkali-kali Yesus mengatakan, saya akan pergi ke Yerusalem, kemudian akan ditangkap, kemudian akan diadili, kemudian akan dianiaya, kemudian akan disalibkan, kemudian akan mati melalui penyaliban, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, poinnya itu begini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka Yesus terbukti sebagai nabi palsu. Karena semua yang dia ajarkan ternyata terbukti tidak benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka Tuhan memang tidak ada. Karena Yesus bicara tentang Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak membangkitkan dia dan terbukti dia berdusta. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka dia terbukti adalah nabi palsu karena dia berkata bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tapi ternyata dia tetap ada di dalam kubur. Jadi kebangkitan Yesus memvindikasi, membenarkan seluruh klaim-klaimnya. Klaim tentang Tuhan, klaim tentang apa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk klaim tentang kehidupan kekal yang didasarkan atas pencapaian misi penebusannya, yang klimaksnya adalah penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus memvindikasi semua klaim-klaim kekristenan. Tanpa kebangkitan Yesus, semua itu hanya omong kosong. Tapi karena Kristus dibangkitkan, maka semua ajaran Yesus, klaim-klaim Yesus selama dia hidup, terbukti sebagai klaim-klaim yang benar. Karena untuk bangkit dari kematian, Alkitab mengatakan dia dibangkitkan oleh Bapa. Nah, kalau dia dibangkitkan oleh Bapa, itu membuktikan Bapa setuju dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Bapa setuju dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan Yesus bangkit dari kematian, maka itu membuktikan bahwa semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah ajaran-ajaran yang memang benar. Jadi kebangkitan Yesus satu kali lagi membuktikan klaim-klaim ajaran Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu. Kebangkitan Yesus menempatkan Yesus pada posisi paling unik, posisi paling khusus dibandingkan dengan semua pendiri agama di dalam dunia ini. Saudara, semua pendiri agama di dalam dunia ini, mungkin saudara tidak akan bisa lagi spot di mana kuburnya, tapi saya bisa pastikan kepada saudara, mereka tidak bangkit dari kematian. Yes. Satu kali lagi, semua pendiri agama di dalam dunia ini, mungkin kita tidak bisa locate di mana persisnya kubur mereka karena persoalan panjangnya sejarah, keterpisahan waktu antara kita dengan mereka. Tapi saya bisa pastikan mereka tidak bangkit dari kematian. Buddha tetap ada di dalam kuburnya.
Siddhartha Gautama tetap ada di dalam kuburnya. Muhammad tetap ada di dalam kuburnya. Confucius tetap ada di dalam kuburnya. Semua pendiri agama, Moses tetap ada di dalam kuburnya. Semua pendiri agama yang great, yang agung, yang besar, mengajarkan hal-hal yang mungkin baik bagi society, tapi satu hal yang pasti, fakta yang tidak mungkin bisa dibantah, mereka tetap ada di dalam kubur. Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus menempatkan Yesus pada kategori yang unik. Kamu tidak bisa menyamakan Yesus dengan Siddhartha Gautama. Kamu tidak bisa menyamakan Yesus dengan Muhammad. Kamu tidak bisa menyamakan Yesus dengan Confucius. Kamu tidak bisa menyamakan Yesus dengan Musa. Yesus greater, lebih besar dari mereka semua karena dia bangkit dari kematian. That's why kenapa saudara harus jadi Kristen. Saudara tidak mengikuti orang mati yang tubuhnya terpenjara di dalam kubur. Saudara mengikuti Tuhan yang bangkit dari kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kebangkitan Kristus itu merupakan sesuatu yang sangat sentral di dalam identitas kita sebagai orang Kristen? Karena kebangkitan Kristus memberi kita alasan bahwa iman kita kepada Kristus layak dipertahankan. Satu kali lagi. Kebangkitan Kristus memberi kita alasan bahwa iman kita kepada Kristus, identitas kita sebagai orang Kristen layak dipertahankan. Oh saudara, kalau saudara hari ini minta saya bikin satu sesi lecture, kuliah, tentang bagaimana para martir sepanjang sejarah itu mengorbankan segala sesuatunya untuk iman mereka kepada Kristus. Saya tidak perlu persiapan, saya bisa bikin lecture ini sekarang. Saya bisa cerita dari A sampai Z, kutip dari sana sampai sini. Dan saudara akan ternganga-nganga melihat bagaimana orang-orang Kristen bukan hanya mengorbankan uang mereka, bukan hanya mengorbankan waktu mereka, bukan hanya mengorbankan tenaga mereka, tapi bahkan memberi tubuh mereka dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas. Karena mereka tidak mau menyangkal iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ignatius of Antioquia, anak saya yang bungsu, itu saya kasih nama Ignatius Javas Nararia. Jadi nama depannya itu Ignatius. Karena tahun 2008 saya riset khusus tentang Ignatius of Antioquia. Dia seorang bishop, seorang pemimpin gereja dari Syria, hidup pada awal abad yang kedua, dibawa ke Roma untuk dibunuh oleh Kaisar Trajanus karena dia tidak mau menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam perjalanan itu, dia menulis 7 surat. Sampai sekarang saudara masih bisa baca suratnya secara online. 7 surat Ignatius of Antioch, Ignatius dari Antioquia. Dan kepada surat kepada jemaat di Roma, dia bilang begini. Jadi pada masa itu, kalau kamu Kristen tidak mau menyangkal Yesus, pemerintah Romawi itu sudah menyediakan satu gelanggang, satu tempat semacam gelanggang olahraga begitu. Kamu ditaruh di tengah, lalu mereka akan lepaskan singa-singa dan kamu berkelahi dengan singa-singa, kemudian kamu dicabik-cabik sampai dengan mati. Dan di dalam perjalanannya dari Syria ke Roma untuk dihukum mati pada masa Kaisar Trajanus, Ignatius menulis salah satu suratnya kepada jemaat di Roma. Dan dia bilang begini, kalau nanti saya dilemparkan ke dalam kandang binatang buas itu, jangan lakukan apapun untuk menolong saya. Biarkan saya masuk ke dalam kandang itu dan berkelahi dengan binatang-binatang buas itu. Karena pada setiap cabikan tubuh saya akan tertulis nama Yesus di sana. Polikarpus dari Smyrna, pada waktu dia mau dibakar hidup-hidup, dia bilang 86 tahun aku melayani Kristus, Tuhan dan Rajaku, dan belum pernah satu kali pun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia satu-satunya Tuhan dan Rajaku? Dan selesai dia berkata begitu, api dikobarkan dan dia dibakar hidup-hidup, mati sebagai martir. Why? Kenapa?
orang-orang besar yang punya masa depan yang gemilang, punya jabatan yang tinggi, punya kedudukan yang sangat besar, mengorbankan semua itu tanpa berpikir panjang. Mereka tidak mau menyangkal iman mereka. Why? Karena kebangkitan Yesus memberi dasar bahwa iman kita kepada Dia layak dipertahankan at any cost, dengan harga apa saja. Kita masih cukup nyaman hari ini. Kita duduk di ruangan yang aman, tempat yang terang, ber-AC, kita tidak kepanasan, dan kita masih menikmati persekutuan tanpa gangguan sama sekali. Tapi mungkin satu kali kelak Tuhan akan mengizinkan persekusi. Mungkin satu kali kelak akan ada pedang ditaruh di lehermu, kemudian akan ditanyai, kamu tetap menjadi Kristen atau menyangkal Tuhan Yesus? Hai anak-anak muda, kalau engkau ada di situasi itu, apakah jawabanmu? Apakah jawabanmu? Apakah engkau akan bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Apakah engkau akan tetap bersenandung demikian? Atau sebelum orang tiba di hadapanmu, engkau sudah buru-buru berkata seperti Petrus, aku tidak pernah mengenal dia. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kekristenan di Malaysia menikmati kenyamanan, kedamaian, beribadah dengan baik, itu harus menjadi kesempatan untuk memperkuat, memperteguh dasar iman kita supaya kita tetap berdiri teguh sesuai tema kita di atas dasar yang solid. Sehingga pada satu waktu, kalau ada badai diizinkan oleh Tuhan, kalau ada sengsara diizinkan oleh Tuhan, kalau ada penganiayaan diizinkan oleh Tuhan, engkau akan tetap bernyanyi, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Why? Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberi nilai yang tidak terbandingkan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga di dalam dunia ini. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, kenapa kebangkitan Yesus merupakan sentral, fondasi paling sentral dari identitas kita sebagai orang Kristen. Karena kebangkitan Yesus memberikan dasar yang kokoh untuk kita menyerahkan hidup kita, melayani Dia dengan sungguh-sungguh. In fact, itulah penutup argumen Paulus di dalam pasal yang ke-15 tadi. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan Tuhan yang mati, dalam persekutuan dengan Tuhan yang bangkit itu, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, hati saya bersuka cita melihat banyak anak muda di sini bersemangat ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang bermain musik, ada yang bermain tamburin, memimpin puji-pujian, menjadi singers, mengatur kursi. Apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, dengarkan baik-baik anak muda. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau kamu melakukan sesuatu di luar sana, kemudian orang memberi engkau pujian, memberi engkau apresiasi, memuji engkau, memberi engkau tepuk tangan, itu tidak sebanding dengan reward, dengan penghargaan dari Tuhan ketika engkau melayani Dia. Hari ini engkau tidak rugi membuang 3 hari, 4 hari ada di tempat ini, sibuk mengurus ini dan itu,
mempersiapkan acara ini, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik, ketimbang saudara ada di warnet, saudara main game, atau pergi jalan-jalan ke mall, atau duduk bersenandung, bersenda gurau dengan teman-teman saudara. Saudara, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bahkan saya rindu ada di antara saudara yang ketika mendengarkan firman ini, Roh Kudus menggerakkan hati saudara, memanggil saudara, saya mau jadi hamba Tuhan, menyerahkan hidup saya seluruhnya untuk melayani Dia, seperti Pak Pendeta Ishak, seperti Pak Pendeta Lawa Saleh, seperti para hamba Tuhan yang lain. Saya mau jadi hamba Tuhan karena Yesus bangkit dari kematian. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin akan ada dari antara kalian, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang akan ada di atas mimbar. Dan mungkin kami sudah menjadi tua, telinga kami mungkin sudah tuli, pandangan kami mungkin sudah rabun, tapi sayup-sayup kami mendengar kamu berkhotbah dari mimbar, memanggil orang-orang kepada pertobatan, kembali kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosamu, kembalikan hidupmu kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan. Itu yang kamu serukan. Kemudian kami akan melipat tangan dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena pernah ada satu masa panggilan itu diberikan dan ada yang meresponsi. Dan sekarang Injil terus dikabarkan. Injil terus dikabarkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kita tidak mengikuti orang mati. Kita mengikuti Tuhan yang bangkit dari kematian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena meskipun kami bukan orang-orang yang besar, meskipun kami bukan orang-orang yang terpandang, meskipun kami mungkin bukan orang-orang dengan status sosial yang tinggi, dengan jabatan yang besar, tapi kami bersyukur karena pada kesempatan yang sederhana ini, Tuhan boleh berkenan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, mengajari kami tentang dasar yang kokoh dan teguh dan yang kuat mengenai iman kami. Kami yang mungkin selama ini tidak pernah tahu kenapa kami jadi Kristen, sekarang kami tahu kenapa kami jadi Kristen. Kami jadi Kristen karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kami yang mungkin selama ini berpikir akan meninggalkan kekristenan, hari ini kami tidak akan lagi pernah berpikir untuk meninggalkan kekristenan. Kami harus tetap menjadi Kristen. Karena satu-satunya pribadi yang pernah berkata, aku akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga, dan benar-benar bangkit dari kematian. Satu-satunya pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Karena kami tidak meletakkan iman kami di atas pasir yang goyah dan membinasakan. Kami meletakkan iman kami di atas dasar batu karang yang kokoh, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena meskipun kami bukanlah orang-orang yang dianggap penting di dalam dunia ini, tapi Engkau telah mati bagi kami, menebus kami dari dosa dan maut, dan mengklaim kemenangan atas kematian dengan bangkit secara gilang gemilang pada hari yang ketiga. Dan karena Engkau bangkit, kami memiliki dasar untuk percaya, memiliki dasar untuk pengharapan akan kehidupan yang kekal. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak muda ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Jaga iman mereka ya Tuhan. Pelihara iman mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terkontaminasi dengan racun dunia ini, dengan filsafat menyesatkan dari zaman ini, dengan tipu muslihat iblis, dengan gangguan atau godaan apapun. Tuhan, jaga hati mereka, jaga iman mereka, dan terus menerus Tuhan memperkuat pengharapan mereka di dalam Engkau. Dan hamba-Mu juga berdoa,
Kiranya dari antara mereka akan ada anak-anak muda ini, baik laki-laki maupun perempuan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan berlinang air mata. Tuhan, pakai hidupku, aku mau menjadi hamba-Mu. Kalau ada anak-anak itu sekarang ada di sini, materaikan mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Dan pada waktunya Tuhan pakai mereka menggoncang dunia ini dengan Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk para pendeta, para evangelis, para penatua di gereja ini, baik pada tingkat lokal sampai kepada tingkat sinode. Tuhan, gereja ini, Tuhan pakai gereja ini untuk membentuk umat Tuhan menjadi umat yang mengenal firman Tuhan, menjadi umat yang takut akan Tuhan, dan menjadi umat yang bermisi dengan tiada jemu-jemu, bersemangat memberitakan Injil, bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kemuliaan Allah Tritunggal menjadi semakin nyata di dalam gereja ini. Kita akhiri doa ini dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus. Saya undang semua berdiri. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Satu kali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Satu kali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan mendengarkan janji-Mu, dan kiranya janji itu dimateraikan dengan kuat kuasa Allah Bapa di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus, dan dengan pertolongan persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin. Silakan duduk.